Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Memang ada ibadah yang bernilainya sunnah, ada juga yang nilainya wajib. Di antara ibadah yang nilainya wajib, salah satu adalah justru ibadah puasa Ramadan itu sendiri. Salah seorang Arab Badui menghadap kepada Rasulullah SAW, kemudian ia bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam." Yang artinya, "Ya Rasulullah, beritahu kepada saya, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya tentang puasa?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Syahrul Ramadan illa an tatawwa'a," yaitu puasa Ramadan kecuali kamu menambahkan dengan puasa sunnah. Maka di bulan Ramadan ini tentunya ibadah yang bisa kita lakukan adalah ibadah puasa Ramadan. Sedangkan sunnah dari puasa Ramadan itu adalah sahur dan buka. Sahur dan buka adalah rangkaian ibadah yang itu masuk di dalam sunnah berpuasa. Tetapi tentu saja ada fadilah-fadilahnya. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan yang termasuk akhlakun nubuwah, akhlak kenabian adalah ta'jilul iftar dan ta'khirus sahur, yaitu mendahulukan berbuka dan mengakhirkan sahur. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Buka dan sahur bisalah itu dihubungkan dengan supaya kita kuat atau lebih tahan ketika menjalankan ibadah puasa. Tetapi lebih dari itu, sahur juga ada fadilah keutamaan-keutamaannya. Misalkan Rasulullah SAW telah bersabda, "As-suhuru aklatun barakatun." Sahur itu adalah makanan yang penuh dengan berkah. Fala tad'uhu, maka janganlah kalian tinggalkan. Walau ayyajra'a ahadukum jar'atan min ma', walaupun kalian hanya melakukan sahur dengan air putih. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat itu akan membaca sholawat untuk orang yang sahur. Maka tidak kemudian sahur itu hanya dihubungkan dengan supaya kuat puasa di siang hari, tetapi juga ada nilai keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan berbuka juga ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watun ma turaddu," yaitu bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka, maka ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang saya masukkan di dalam rangkaian ibadah di bulan Ramadan adalah sholat isyraq atau sholat sunnah syuruk. Karena biasanya di bulan Ramadan ada kuliah subuh yang waktunya bisa jadi sampai menjelang matahari terbit. Maka kita lanjutkan sholat sunnah syuruk atau sholat sunnah isyraq setelah waktu matahari terbit ditambah 15 menit, kemudian kita sholat 2 rakaat, maka kata Rasulullah SAW, "Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin." Pahalanya adalah seperti menjalankan ibadah haji dan umroh sempurna. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sedangkan di malam harinya, maka kita menjalankan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu adalah tarawih dan witir.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi ayyamurahum fihi bi azimatin. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggemarkan untuk menjalankan qiyam Ramadan, yaitu sholat tarawih dan sholat witir, tanpa memerintahkan dengan keras, artinya bukan kewajiban. Sehingga sholat tarawih dan sholat witir adalah sunnah yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Nah, selanjutnya kita juga bisa menjalankan ibadah iktikaf. Ya. Ibadah iktikaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang ingin iktikaf bersama aku, maka hendaklah dia iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Selain itu juga Allah SWT telah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an, sehingga ibadah di bulan Ramadan juga dengan interaksi terhadap Al-Qur'an. Dan di saat malam bulan Ramadan, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Jibril itu turun ke dunia menemui Rasulullah SAW setiap malam bulan Ramadan dan kemudian tadarus Al-Qur'an. Makanya para sahabat, para imam itu melebihkan kegiatan interaksi dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Misalkan Imam Syafi'i, beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali di luar sholat. Itu diperbolehkan karena menghormati bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah zakat fitrah. Itu juga termasuk bagian dari ibadah Ramadan. Rasulullah SAW digambarkan oleh Ibnu Abbas, faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri. Rasulullah SAW telah mewajibkan untuk membayar zakat fitrah. Fungsinya untuk tuhratan lis-shaimi 'anil lagwi war-rafathi. Tujuan pertama adalah untuk membersihkan, mensucikan orang yang puasa dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan keji, dan tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan orang yang miskin. Itulah beberapa ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang bisa kita lakukan. Mari kita menggembirakan diri dengan ibadah itu. Semoga Allah SWT memberi kekuatan kepada kita untuk menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, kami atas nama Direktorat Dakwah dan Sosial Pesantren Nurul Islam Tengaran yang menaungi lembaga wakaf dan lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nurul Islam menawarkan kepada Bapak Ibu program-program donasi yang termasuk dalam kategori paket istimewa. Paket istimewa yang pertama kami berikan namanya paket silver. Ini dengan total donasi sebesar 3 juta rupiah. Kemudian paket yang kedua, paket gold sebesar 5 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, paket platinum sebesar 10 juta rupiah. Dan yang keempat, paket diamond sebesar 15 juta rupiah. Apa yang didapatkan dari paket-paket tersebut? Bapak Ibu, dengan paket-paket tersebut Bapak Ibu sudah berdonasi dalam bentuk satu, wakaf untuk tanah pesantren. Yang kedua, wakaf untuk bangunan pesantren. Yang ketiga, beasiswa untuk para siswa dan santri berprestasi, para hafidh dan hafidhah Al-Quran. Yang keempat, donasi untuk kaum du'afa maupun juga untuk santriwan santriwati dari golongan anak-anak yatim. Ya, jadi semua sudah all in. Di luar itu juga boleh ditambahkan yakni zakat.
Kenapa zakat tidak kita masukkan secara global? Karena zakat ini tentu ada hitungan rumus-rumusnya sesuai dengan nisab maupun kadar zakatnya. Demikian tawaran istimewa dari kami untuk paket Jiswaf 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita, merahmati kita, dan memberkahi hidup kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.